makan bergizi gratis. Ya. Jadi ini ada berita masih hangat 31 Januari. Gali lubang, tutup lubang demi makan bergizi gratis. Yoi, jadi intinya pemerintah kita tuh kurang duit. Kurang duit sehingga harus ngelakuin ini, gali lubang tutup lubang ya. Dan konkretnya apa? Konkretnya itu dengan nerbitin surat utang. Ya, nerbitin surat utang nih. Jadi gali lubang tutup lubang. Jadi kalau kita kurang duit kan kita pinjol ya. Nah, kalau pemerintah itu tinggal nerbitin surat utang, nulis di kertas, terus dijual. Siapa yang mau beli utangnya gitu kan? Utangnya pakai bunga, makanya orang pada mau beli. Nah, terus di pasaran surat utang ini juga diperjualbelikan, ya, juga dijadiin duit lah gitu. Dan kalau nggak banyak yang mau beli, itu bunganya dinaikin, imbal baliknya dinaikin, yieldnya dinaikin. Nah, ini ada datanya, ya, surat utang 10 tahun, jadi ngutang buat dilunasin 10 tahun itu yieldnya naik 6, ya, jadi 6,43%. Artinya makin gak laku nih surat utang pemerintah, makin dikit yang mau beli gitu. Nah, kenapa? Karena logikanya simpel. Kan dengan uang yang nggak terbatas itu tinggal nerbitin surat utang, ya, jumlah uang makin banyak. Nah, dengan jumlah uang makin banyak, nilai uang itu turun. Jadi, orang beli surat utang dikasih bunga 6%, pasti kan nggak ada resiko apapun gitu. Dari pemerintah nih soalnya nih. Nah, tapi di masa depan, 10 tahun lagi, kayaknya krismon. Kayaknya jatuh nilai uang gitu. Jadi percuma dong. Bunga tinggi itu jadi percuma gitu. Jadi, ini yang bikin, yang gue berkali-kali bilang ya, ini bukti konkretnya gitu, bahwa dunia kita nih sekarang itu lagi berdiri di atas bom waktu. Dan nggak cuma di Indonesia. Jadi Indonesia kayak gini nih, ini sebenarnya korban karena terpaksa harus ngikutin gaya ekonominya Amerika sebagai pemimpin dunia yang nggak bener ekonominya, sehingga uang nggak lagi di backing, dibatasin sama emas. In short kayak gitu. Dan memang susah juga sih nge-audit emas gitu kan. Yakin gak nih Amerika nyetak dolar nggak lebih dari emas yang disimpan gitu waktu habis perang dunia kedua, itu kesepakatan negara-negara di dunia gitu. Makanya muncul Bitcoin, ya, uang yang bisa diaudit langsung, saldonya bisa diaudit gitu. Jadi kita, pemerintah punya Bitcoin berapa, Bank Sentral Indonesia punya Bitcoin berapa, Bank Sentral Filipina punya Bitcoin berapa, itu kelihatan gitu. Dan jadi bisa bisa ngasih kepercayaan gitu terhadap uang yang dicetak sama negara-negara ini, dan juga ngasih fiskal disiplin, ya. Jadi nggak gampang bikin program-program yang ngejanjiin program-program kayak MBG ini yang sebenarnya nggak dipikirin duitnya di akhir gitu, di awal pas kampanye gitu kan. So nggak banyak orang tahu kan, nggak diajarin di sekolah kan. Ya, jadi itu tugas kita yang udah paham buat nyebarin. So, kalau lu tinggal di Bandung, ada acara menarik nanti tanggal 7 Februari di Lengkong, di daerah Asia Afrika, yoi, bersejarah gitu. Jadi nanti malam-malam gua sama istri, ya, under Generasi Merdeka bakal bikin drama yang ngejelasin proses penciptaan uang ini, ya, yang dilematis, yang sengaja dihilangin di pelajaran sekolah.